Halo. Halo sis, halo brur. Yolah, brur. Orang Belanda gitu, hai sis, hai brur. Maksudnya, Mbak, Mas, Mata, Teteh, Akang, Teteh, Akang, Pok, Barade, Barade. Bang, Tadi ya tuh, kan? Jenaon. Jenangan. Apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi, tapi Ika nih hari ini ngajakinnya ngobrolnya agak-agak mentang-mentang kita bajunya hitam. Situ. Katanya gini, kakak, kita ngobrol dong sedikit tentang apa? Dunia lain. Nah, Wah, ntar dia habis cerita kayak gini pasti dia Saram. masuk ke mobilnya mindik-mindik. Teren. Oh, itu piper. Apa? Mau nanyain apa, Kik? Jadi kan kalau yang selama ini orang-orang tahu itu bahwa kalau seorang Ira Maya itu kan penyanyi, pemain Film, guru, guru, tukang baju dan lain sebagainya. segala macam lah, presenter, terus ibu rumah tangga dan lain-lain halnya lah. Nah, orang-orang tuh nggak pada tahu kalau misalnya sebenarnya paling males sih sebenarnya. Makanya suka nanya sih lo. Ya maksudnya kadang-kadang yang Kik, bentar, sebentar. Nah, itu kadang-kadang suka ngobrolin ke hal-hal yang menurut aku tuh yang kadang gua nggak lihat gitu. Tapi kamu ngerasa loh, Kik? Ya kalau aku ngerasa. lebih merasa. Jadi kalau misalnya Mama Ira kayaknya nggak duduk di sini deh. Nah, kita pindah deh, geser deh. Nah, sekarang berawal dari usia berapa ya Mama Ira? Kalau jadi gini, kalau kita bilang setiap manusia itu diberikan satu keistimewaan. Gift ya? Ya, gift as a given, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mengerti apa yang diberikan sama Allah berupa satu yang ada dua hal ya, bisa dianggap sebagai kelebihan tapi ada juga kontranya. Ada orang mengatakan bahwa waduh, hal-hal kayak gitu nggak usah diikutin deh gitu. Gini, orang-orang terpilih nggak cuman hanya saya, misalnya banyak banget orang-orang di luar sana yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau lebih spesial, istimewa ya dibandingkan beberapa teman orang-orang lain atau ya siapa saja gitu. Sebagai mediator misalnya, dititipkan kemampuan untuk masuk satu dimensi ruang yang berbeda. Nah, kalau Kika tanya sejak kapan, saya punya cerita. Cerita ini terjadi pada diri saya sendiri waktu saya masih berusia sekitar 4-5 tahun. Masih tinggal bersama oma saya di daerah Ciniru, Senopati. Satu hari pada saat saya sedang sekolah, waktu itu sekolahnya kan masih TK di daerah Blok S ya di belakang. Saya dijemput sama almarhumah kakaknya Mami gitu. Jadi Mami Jun jemput ke rumah, ke sekolah. Saya pulang karena soalnya kalau saya nggak bisa kalau ngeliat ada orang berduaan gitu. Kalau orang lihat gandengan doanya, kok dia bisa kita enggak gitu ya. Lupa kita udah. Biasa gandeng traktor. Oke, cerita lagi. Jadi waktu itu saya dijemput sama tante saya. Ayo kita pulang, kenapa? Ada terjadi satu peristiwa di rumah. Nah, di rumah itu telah terjadi peristiwa di mana kemalingan. Jadi TV di rumah kita 14 inch pada saat itu tuh diambil orang. Jadi oma tuh nggak lihat sama sekali sampai akhirnya hilang aja lenyap. Oma masih di belakang waktu itu. Singkat cerita, itu saya usia 4 tahun berarti saya lahir 70 sekian. Saya lahir 68, 72, tahun 70 72. Saya belum Antara ada 70 belum. Terus singkat cerita tiba-tiba kita lagi ke kursus. Dulu zamannya masih ada hansip namanya, pertahanan sipil, ya kan? Pasti pernah ngalamin ada hansip di sekitar rumah yang bertugas. Belum ada security dulu, satpam gitu, nggak ada, namanya hansip dulu, pakai ijo-ijo gitu. Itu lagi rame di rumah. Lagi sibuk-sibuk kita segala macam, saya cuma bisa bengong dan segala macam. Oma juga lagi ngobrol sama tetangga, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak lewat aja depan rumah. Bapak-bapak tinggi besar, rapi, menggunakan kemeja putih, saya masih ingat banget. Kemeja putih melewati kita, terus di antara itu semua saya mendengar bapak tersebut menyapa oma saya. Mohon maaf, ya ditanya gitu kan, mohon maaf.
Ada apa ibu?" Dia bilang gitu. "Oh ya, apa?" katanya Oma menceritakan bahwa gini gini gini. "Oh gitu, ya ya. Sudah lama kejadian. Oh gini gini gini." Tiba-tiba bapak itu melihat saya. Lalu dia bilang sama Oma saya, "Mohon maaf Pak, Bu," dia bilang, "mohon maaf Bu, saya mau tanya, itu cucunya Ibu?" "Ya, cucu saya Pak." "Nah, mungkin cucunya Ibu bisa bantu. Maksudnya, saya boleh pinjam kemampuan dari cucunya Ibu untuk melihat di mana maling itu membawa TV milik Ibu." Oh, kaget lah gitu ya. Apalagi saya ketip, masih kecil gitu. Kata Oma, "Ah, pasti, apa bisa itu?" Nah, dulu kan manggilnya Maya. "Maya itu kan masih kecil. Apa Maya bisa lihat apa? Boleh saya pinjam Bu? Karena saya yakin cucu Ibu memiliki sesuatu yang istimewa." Konon ceritanya, saya duduk masih kecil itu di pangku, di hadapan saya ada Oma saya masih ingat sekali. Lalu bapak-bapak itu ambil satu, minta cat. Kebetulan kami hanya ada cat apa namanya, pagar. Pagar-pagar itu biasa dicatkan cat kuda terbang loh. Terus di kukunya dia tuh dicat warnanya hitam. Saya ingat banget. Lalu bapak itu kayak pangku sekarang, saya. Nah, kalau saya ini warna marun, Bu. Marun. Nah, kayak gini nih, saya hitam gitu, terus dia dicat gitu, terus dia pangku saya, terus dia ngomong, "Marina, sini sama Om di pangku." Begitu saya di pangku, dia cuma begini aja, terus tiba-tiba dia ngomong sama saya, ingat banget perkataannya, "Nah, lihat di kuku saya ada apa?" Gitu. Begitu pas dia lihat kuku saya, begitu saya lihat gini, itu ternyata saya langsung melihat ada seorang bapak-bapak, malingnya maksud saya, lagi bawa TV saya naik becak. Dulu zamannya masih ada becak. Oh ya, Bah. Kelihatan ya becak. Jadi begitu saya lihat itu TV ada di pangkuan dia naik becak di sekitar, kelihatan jelas banget, nggak jauh dari lapangan Blok S. Saya teriak, "Oma, TV-nya di lapangan Blok S ini Oma, ini Oma, ada sama bapak-bapak, mana, langsung di lapangan Blok S." Oma nggak ngelihat, saya yang lihat. Lalu bapak itu ngomong sama Hansip, "Pak, segera dikejar, mudah-mudahan ketangkep." Jadi langsung berdung-dung ke lapangan Blok S, diarahkan semuanya. Saya lihat ada tulisannya gitu, kelihatan gede gitu, huruf S, S, lapangan S, Blok S gitu, kayaknya bayang terus. Karena saya sekolahnya di SDN 01 pagi Blok S. Lapangan Blok S. Saya teriak-teriak. Langsung kejar dan alhamdulillah ketangkap. Oh. Jadi langsung dipegang, ditangkap, diproses, TV-nya dikembalikan. Yang lucunya lagi, begitu semua orang hiruk pikuk meninggalkan rumah, ibu saya, oma saya mencari bapak yang tadi, ya, pangku saya itu udah nggak ada dari rumah. Nggak tahu pergi lewat mana. Pokoknya dia keluar, kita di luar semuanya, di luar, tapi kita nggak tahu dia pergi kemana, kapan, ke arah mana, kita nggak tahu. Jadi dari situ berakalnya. Berawal dari situ, Kesini kesini. makin kesini SD, SMP, wah itu masih ada proses-proses di mana adaptasi, makin kelihatan meruncing sebetulnya gitu. Itu kayak Kalau diasah kehidupan ya. sehari-hari. Oh iya, kalau diasah ya. ya kalau diasah mungkin bisa lebih dalam lagi dan ya insya Allah bisa bermanfaat. Beberapa kali soalnya saya melakukan itu, membantu orang dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan baik. Katanya kalau orang bilang kalau mau curhat sama Mama Ira gitu, Kika sekarang kalian, "Boleh ngobrol Mama Ira, boleh konsul, oke taruh di sini ya, 1 jam 100.000 gitu." Emang dasar otak manajernya doang gitu, mau konsul sama Mama boleh gini gitu. Jadi singkat cerita, itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lama-lama pada akhirnya saat ini saya duduk di sini, tidak lagi melulu menjadi hal yang menakutkan gitu. Karena mungkin udah terbiasa kali. Ya, jadi kalau Ritme misalnya hidupnya dulu sudah tuh ya, terbiasa. jadi pertama kita suka apa? Terkaget-kaget. Suka terkaget. Aku lah maksudnya. Karena kan suka kadang-kadang dia yang
Kamu ngeliat ini nggak? Ini parah nih. Sementara aku tuh orangnya yang nggak bisa gitu. Yang Ya, lucu. suka emosi Iya, 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 suka emosi. Makanya saya tuh tergantung kalau memang bertemu dengan beberapa teman-teman yang konon ceritanya ada frekuensi frekuensi yang yang sama, itu biasanya kita cepat menangkap Jadi, signal-signal itu. ngobrol jadi nggak nyambung. Ya, Kalau ngobrol sama aku nyambung. nggak nyambung sama Ya, Ira. kalau sama Kika itu Karena harus emosi gue. kalau saya lihat dia terus habis itu saya alihkan mata saya kemana, misalnya kita lagi tato-tatoan terus tiba-tiba saya agak gimana, agak menatap lama ke satu sisi gitu, pasti mukanya dia tuh yang langsung nontonnya gitu kan, ada apa? Naon gitu. Apalagi tempat-tempat yang kayak gimana, ini kan enak nih, mall nih gede kan, walaupun tetap aja gitu kan. Tapi ya seenggaknya terang lah gitu. Kalau menghadapi perjalanan kemampuan bersensitif ria seperti saya itu udah kenyang sebetulnya. Tapi beneran nih, aku tuh ya kadang-kadang ya, kayak misalnya ada teman aku misalnya duduk aja, tiba-tiba sama Mary cuma ngomong gini, nanti kamu ya, ayo datang lama gitu. Dan Iya. sekarang benar, alhamdulillah, asal kamu jangan sombong, asal kamu harus begini. Ya, ya, ya. Akhirnya benar, dia sekarang sukses loh Kak. Ya, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. memang teman aku itu juga bersikeras Ya. untuk Menjalankan menjadi seseorang yang lebih baik. ya, menjalankan kehidupannya menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Jadi gini, saya kurang paham ya, karena saya sendiri nggak bergelut langsung dalam Tapi jangan ya, Mbak kehidupan. Mira. Teman-temannya mungkin apa istilahnya sekarang, anak teman-teman yang memiliki kemalingan keistimewaan seperti konon dibilang anak indigo atau apa gitu. Kalau saya hanya berteman dengan beberapa saja dan dekat gitu. Tapi katanya ada beberapa istilah atau kriteria gitu. Anak-anak istimewa itu seperti apa? Kalau dia indigonya hanya seperti melihat sesuatu, atau dia bisa trans atau apa. Nah, itu saya kurang begitu paham. Tapi intinya perkataan yang saya sering keluarkan itu biasanya dengan bermaksud baik ya, tanpa mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasanya terjadi gitu, dan saya harus lebih menahan emosi untuk tidak meledak-ledak agar tidak terucap kalimat-kalimat yang kurang begitu berkenan dan kurang baik lah gitu. Jadi Akhirnya jadi orang tuh kadang-kadang kan beda-beda sama Mira. Ya. Ada juga yang jadi parnoan. ya Jadi pasti kadang-kadang jadi ada yang cemas. Ya. gitu kan, teman-teman tuh lucu. Janganlah. Iya, tapi teman-teman kita tuh lucu, Ki. Heeh. Nanya nih, Ah. saya jawab. Begitu dijawab, dijelasin, takut. Tapi kalau takut, tetap nanya gitu. Jadi bagaimana ya, itu bagaimana? Nah, itu beneran orang yang nanya. Tapi kadang-kadang Mama Ira tuh kadang-kadang kalau ngelihat orang langsung, kamu Iya. tuh lagi ini ya. Ya, Di rumah tergantung. kamu di pojokan ini. Padahal kita juga atau Mama Ira juga pernah ke rumah Iya. kan. Jadi ini kan kita lagi ngomong kalau ngidul ya, cuma berapa ini aja waktu, wasting our time sebelum kita pulang kan. Jadi kalau misalnya sering kali teman-teman menanyakan gitu, Mama Ira kira-kira bisa melihat saya nggak gitu. Kalau ditanya seperti itu, justru tidak akan keluar tuh kalimat-kalimat selancar air mengalir di sungai gitu. Tapi kalau tiba-tiba saya ada sesuatu yang serap dengan Harus seseorang diungkapin. gitu, ya, dan perlu disampaikan gitu. Biasanya itu mengalir sendiri, nggak usah Iya. ditanyakan. Ya seperti tadi Kika bilang gitu. Kamu tuh kalau sebaiknya begini gitu. Padahal Kita nggak juga tahu gitu, main, ya. jarang main, orang baru ketemu salaman gitu. Ada yang sampai sedih nangis. Iya, ada yang gitu, tiba-tiba kasihan. nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba habis gimana orang nggak panik ya? Ini lagi duduk rame-rame 3-4 orang itu ketawa-tawa, terus tiba-tiba mama cuma lihat satu orang gitu, terus mama ngomong gini, jangan sedih, karena kamu walaupun bagaimana kamu tetap harus menjalani itu, hadapi semuanya dengan kekuatan yang aku punya atau apa gitu. Kalimat-kalimatnya itu yang benar-benar membuat orang tuh langsung gitu kan, terbengong-bengong, tapi nusuk banget, jelek banget gitu, buat dia tuh jelek banget gitu. Sementara kan tadi dulu kalau mau pikir-pikir,
apa masa lalu? Lo kenal banget, Lu Say. kenapa? Lu ngobrol apa? Kan nggak pernah kita ngobrol, nah, kayak gitu. Jadi ini adalah sebagian sih dari perjalanan dunia lainnya Mama Ira. Apalagi kalau ngobrol, bertemu sepintas, benar-benar sepintas doang. Ketemu sepintas, sering lah ya, sering dengan bangsa seperti mereka, dan ngobrol juga, ya ngobrol kalau memang harus ngobrol. Tapi kalau lagi malas, lagi takut ya takut aja. Ya iyalah, ya sekarang kita lagi capek nih, lagi dunia lah. beda, iya, tiba-tiba kita ngerasa kayaknya, ada yang niup gitu kan, set, nggak ada orang di sebelah tuh segala macam, tiba-tiba tuh ada lukisan di rumah jatuh gitu, misalnya di kamar bunyi apa jeduk gitu. Saya kadang-kadang kalau lagi ada yang iseng gitu ya, misalnya ada tempat tidur saya sebelahnya tuh ada meja atau laci gitu, tiba-tiba ada yang duk gitu, dipukul-pukul. Saya cuman gini ngomong, saya balas lagi, duk. Dia mau gue mau tidur tau nggak gitu. Udah sampai ke fase di situ. Gitu. Kalau waktu itu kan masih yang shock gitu. Ya tapi jangan depan muka juga, dong depan muka. Wow, gitu kan malas juga kita. Gitu ceritanya. Tapi ya sudahlah. Semuanya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang diberikan pada kita, dalam bentuk apapun, semuanya pasti ada tujuan baik. Saya selalu menganggap hal ini tidak disia-siakan, Ya karena diberikan loh. iya, diberikan, tidak disia-siakan, diminta. tidak disalahgunakan, ya kan? Tujuannya hanya untuk membantu, mengingatkan sahabat, teman, kerabat yang mau dikasih tahu. Kalau enggak ya nggak Kalau apa-apa. enggak ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah juga. Gitu. Jadi Aku juga kadang-kadang kalau misalnya gini, kakak kayaknya agak-agak berat dikit. kalau Kika gitu, kakak kayaknya aku nih dari mana gitu, bisa dari tempat keramaian apa segala macam, tempat yang nggak enak, syuting apa segala macam. Kak, kok kayaknya nggak enak nih, berat gitu. Biasanya dia langsung terus ya sedikit banyak kita berdoa sama Allah, mohon langsung pada Allah Sama-sama agar berdoa. ya sama-sama berdoa ya. Kika berdoa, saya bilang Kika ayo baca Al-Fatihah. Kami kan Muslim, ayo baca Al-Fatihah. Yakin nih semuanya akan baik-baik aja atas pertolongan Allah. Sudah kami doakan. Saya berdoa dengan cara saya beberapa doa-doa singkat saja, tapi yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada hidup kita. Tapi mau nggak mau sih, kadang seperti akulah halnya orang yang mungkin tidak melihat tapi merasa, dan mungkin ada benar nggak sih, apa kadang-kadang kan kita juga suka niscaya ya, maksudnya benar nggak sih apa yang dilihat, tapi ya sampai jangan Ya. sampai ngeliat. Dunia itu memang ada, Iya, makanya kan gitu. sudah ada, Ya, berarti diciptakan Ya sama tetap Tuhan. aja, nggak Ya. hanya bertetangga dengan yang realita Ya. di sebelah rumah Ya. kita. Ya. Kita tiap hari bertetangga dengan mereka. Ya. Tidak tampak dunia itu, tapi dimensi ruang yang berbeda itu ada di samping kita, di Makanya sebelah kan kita. kalau misalnya Maira, Kika punten, coba kalau lewat sini, kamu bilang punten ya, bilang itu ya, gitu. Aku Ya. suka ngikutin aja karena ya Tujuannya baik. tujuannya Gitu. Jangan kalau menghadapi kayak gitu tuh jangan jangan ditantang lah, jangan tantang, jangan menantang. kayak di Bali. Apa dibalikin? Nah itu kan dia kayak gitu tuh, dia gak cerita gitu dong. Cerita yang mana? Sama-sama tuh. Yang mana tuh? Yang waktu kita ke konser di pinggir pantai. Itu sih ceritanya serem-serem, lucu-lucu, serem, nyebelin Ya, gitu. kebetulan gitu. kan kita juga harus menghadiri atas undangan Undangan. dari sahabat. Ada satu kegiatan konser lah di pinggir pantai lah gitu. Wah rame-rame, kita juga rame-rame kali ya, sama teman-teman semua udah. Emang areanya itu emang area ya Spooky Robinson, bukan Ya, Spooky karena- Robinson, Karena Spooky. kan COVID mungkin Banyak ya, hotelnya juga banyak yang kosong, wah banyak Hotelnya villa-villa yang udah- kosong, hotel lama juga gitu kan, tapi kita di pinggir pantai. Ya kita masuk ke situ rame-rame gitu. Tapi kan memang kalau hotel-hotel tipe villa-villa gitu kan pasti vibe-nya agak beda dan gede, panjang, gelap gitu kan. Lorongnya tuh lampunya redup-redup. Dan di Bali pula gitu. Jadi ada beberapa ada gini, ada sahabat saya sih gitu. Sahabat saya dia lebih parah lagi. Kalau yang yang satu nih kalau udah ketemu nih, beb jangan ini ya beb aku paling kesel banget. kalau sahabat saya yang satu itu, jangankan hantu ngelihat dia nggak mau. Hantu ngeliatnya dia udah teriak pahit Gitu ya. Kan dia sudah Beb malas. berarti nggak usah ngeliat sini, Iya. beb nggak boleh ke kanan,
Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh yang Iya paling sulit. karena memang pada saat itu kondisinya kami sedang tidak beruntung dalam Ya. tanda kutip. Tidak beruntung tuh dipertemukan banyak sekali gitu bentuk-bentuk keajaiban dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata dan beredar pada hari itu di antara Tapi itu kita mencekam gitu. banget sih. Oh iya sangat mencekam. Kalau Kika aja sebagai yang merasa dirinya normal pada saat itu juga Mencekam. merasakan tidak nyaman, mencekam, gelap, sudah udaranya nggak enak, mau ke pinggir pantai pun kita tidak bisa menikmati karena memang selain kami sudah tua, Masuk kita angin, masuk say. angin gitu kan, kita Angin nggak bisa laut, malam-malam. say. Jadi cuma sebentar nyapa, tahan, hang-hang terus kita Iya. pulang. Tapi itu seru sih memang, Seru-seru. karena kami pulangnya pun hitungannya misalnya gini, hitungan manusianya berapa orang kita waktu itu? 6 orang ya. Kita pulang mungkin berdelapan pada saat itu. Dia kan nggak tahu. Ya udah, jangan cerita kayak gitu deh. Udah. Ya udah, Nah itu. kita cerita-cerita yang lain aja deh. Besok-besok aja ya. Besok-besok Ya, cerita-ceritanya seru-seruan. Lumayan panjang. Nanti Aha. kita kita bahas poin-poin yang lain lagi. Ya, yang pasti jangan lupa sebelum tidur atau kemanapun sebelum tidur kita berdoa, dan kemanapun juga kita berangkat, kemanapun kita pergi, jangan lupa juga berdoa. Ya tetap berdoa. Karena yakin bahwa Allah akan selalu ada sama kita. Amin. Selalu. Amin. Gitu ya. Ya sudah, terima kasih. Oh iya, terima kasih buat banyak. Princess yang udah Ya, saya sebentar stay lagi tune. disuruh dorong sama Mas ya. Mas maju ya Mas, kamu Mas. Mas mau dibantuin Mas? Mau dibantuin? Oke. Nggak. Ya udah yuk kita pulang. Daripada kita masuk pakai kereta sampah. Makasih semuanya, sampai ketemu lagi. Irama Sofia, because this is real. Bye bye.